Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Adi Saputra. NIM saya 24121014. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6, unit masukan dan keluaran. Oke, langsung saja. Di sini ada tujuan yang menjelaskan sistem komputer unit, masukan atau keluaran. Dan yang kedua yaitu menjelaskan prinsip dan teknik unit, masukan, dan keluaran. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan peralatan luar atau yang disebut dengan external device. Selanjutnya, sistem komputer. Tiga komponen utama yaitu CPU, Central Processing Unit, memori, ada memori primer dan memori sekunder. Dan yang ketiga yaitu peralatan masukan keluaran, masukan atau keluaran, yang disebut juga input output seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Nah, modul input output ini merupakan peralatan antarmuka yang disebut juga interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Nah, menurut saya pribadi, bus dan switch ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau bus ini adalah jalur komunikasi yang terdiri dari kumpulan kabel atau saluran sinyal yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen. Sedangkan switch sentral ini yaitu sistem komunikasi berbasis interkoneksi langsung melalui saklar atau yang disebut juga switch, bukan jalur bersama seperti bus. Seperti itu. Itu menurut saya. Dan yang kedua yaitu tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Selanjutnya yaitu modul input-output. Piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Karena bervariasinya metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Dan yang kedua yaitu kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada transfer data pada CPU maupun memori. Dan yang ketiga yaitu format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Selanjutnya, dua fungsi utama sebagai piranti antarmuka CPU memori melalui bus system. Gini. Dan satunya sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Nah, dua fungsi modul input output ini saya jelaskan sedikit. Yang untuk pertama ini yaitu sebagai menerima perintah dari CPU, misalnya perintah untuk membaca data dari printer atau menulis ke disk. Dan yang kedua yaitu mengirim atau menerima data dari CPU ke memori utama. Dan ketiga yaitu mengelola sinyal kontrol dan status melalui sistem bus yang terdiri dari data bus, address bus, dan control bus gitu. Modul sebagai piranti antarmuka, peralatan peripheral lainnya menggunakan link data tertentu. Nah, modul yang ini saya jelaskan yaitu sebagai penghubung langsung dengan perangkat eksternal seperti printer, mouse, scanner, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu mengatur jenis komunikasi sesuai karakteristik perangkat, misalnya serial, paralel, atau USB.
Dan yang ketiga yaitu menyesuaikan kecepatan dan format data agar cocok dengan perangkat eksternal gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana modul input output ini dapat menjalankan tugasnya. uh, Modul input output ini dapat menjalankan tugasnya yaitu akan menjadi pengatur komunikasi data yang cerdas antara CPU dan memori dan perangkat luar. Inti dari mempelajari sistem input output komputer ini yaitu bisa berkomunikasi secara efisien dan andal dengan dunia sekitarnya. Sistem masukan dan keluaran komputer. Nah, yang pertama yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Mengetahui fungsi struktur input output. Nah, struktur input output itu sendiri saya bagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama yaitu kontrol atau pewaktuan, yaitu mengatur waktu komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input output. Dan yang kedua yaitu komunikasi dengan CPU, yaitu menerima instruksi input output dari CPU seperti perintah baca atau tulis, lalu melaporkan status perangkat itu siap, sibuk, atau error, lalu mengirimkan atau menerima data ke CPU. Dan lalu ketiga yaitu berkomunikasi dengan perangkat eksternal, yang berarti yaitu mengatur pertukaran data peripheral seperti printer, keyboard, scanner, dan lain-lain, dan menyesuaikan format sinyal komunikasi sesuai perangkat yang digunakan. Dan yang keempat yaitu briefing data, menyimpan data sementara untuk menyesuaikan perbedaan kecepatan antara CPU dan perangkat input output. Dan yang kelima yaitu deteksi kesalahan, yang artinya menggunakan teknik seperti bit paritas untuk mendeteksi jika terjadi kesalahan dalam transfer data. Dan di sini ada model generik dari suatu model generik dari suatu modul input output. Di sini ada address line, data line, control line, modul input output. Nah, ini diringkas menjadi bus system, dan ini diringkas menjadi link peripheral lain. Saya jelaskan sedikit logiknya. Gini, alur kerjanya itu seperti CPU akan tulis alamat di dalam address line ini, lalu si address line ini akan melaporkan ke data lines. Dari address line ini akan menyimpan ke data lines, lalu si data lines ini akan melaporkan ke control lines. Ya, control lines ini akan mengontrol atau mengecek laporan. Jika siap, data akan mengalir ke data lines ke dalam modul. Jika modul ini briefing, maka di modul ini data ini akan briefing. Jadi data itu dimasukkan satu-satu. Jadi nggak langsung semua ya. Dan misalnya kalau ada error di modul input output akan menampilkan sebuah pesan, yaitu misalnya printer error seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu modul input output. Modul input output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih. Bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register. Selanjutnya yaitu antarmuka internal dengan komputer, CPU, dan memori utama.
Dan yang terakhir yaitu antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolannya. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi modul input-output, yaitu untuk kontrol dan pewaktuan atau disebut dengan kontrol atau briefing atau timing. Ya, timing. Di sini ada komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan yaitu merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerjasama masing-masing komponen penyusun dalam komputer. Dan yang kedua yaitu dalam sekali waktu CPU ini berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, atau perangkat periferal. Dan yang ketiga yaitu proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu transfer data tidak akan lepas dari pengguna sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul input-output ini akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebagai arbitrasi bus atau lebih. Berikutnya adalah langkah-langkah pemindahan data dari modul periferal ke dalam CPU melalui sebuah modul input-output. Yang pertama yaitu permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Selanjutnya yaitu modul input-output akan memberi jawaban atas permintaan CPU. Dan yang ketiga yaitu apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Dan yang keempat yaitu modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Dan selanjutnya yaitu data dikirimkan ke CPU setelah diadakan sinkronasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output sehingga paket-paket data itu dapat diterima CPU dengan baik. Nah, di sini ada skema suatu perangkat periferal ya. Di sini saya jelaskan sedikit alur kerja singkat skema periferal ini. Di sini ada kontrol dari modul input output ya. Akan mengirimkan sinyal ke kontrol logika. Setelah itu, di kontrol logika ini akan mengaktifkan buffer untuk baca dan tulis sesuai perintah. Akan mengaktifkan buffer. Lalu di dalam buffer akan menampung data lalu meneruskannya ke dalam transducer. Jadi buffer akan menyimpan data sementara lalu akan meneruskan lagi ke transducer. Di transducer akan mengubah data digital menjadi sinyal fisik perangkat. Misalnya terjadi kesalahan kontrol logika, lalu transducer ini akan mengembalikan ke kontrol logika dan di kontrol logika ini akan melaporkan kembali ke modul input output. Di sini misalnya ada status, misalnya printer error gitu. Mungkin itu skema dari saya. Dan selanjutnya itu ada buffering. Tujuan utama adalah mendapatkan penyesuaian data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengelolaan pada CPU. Dan kedua yaitu laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Dan selanjutnya ada deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas kegulung, tinta habis, kertas habis itu akan menginformasikan
bahwasannya ada error gitu. Selanjutnya yaitu teknik umum untuk deteksi kesalahan adalah pengguna bit paritas. Di sini ada struktur modul input output ya. Mungkin logik sederhananya seperti ini. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Lanjut, perangkat eksternal komputer. Disebut juga peripheral, dan ciri yang kedua yaitu ada perangkat pengendalinya, yaitu modul input output. Dan yang ketiga yaitu memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dan yang keempat yaitu tidak akan berfungsi apabila dapat berinteraksi. Berinteraksi dengan dunia luar. Tidak ada keyboard, tidak ada monitor, tidak ada keyboard dan monitor, itu tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi perangkat eksternal. Yang pertama yaitu human readable, yaitu perangkat yang berhubung dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive, itu kan berhubungan langsung dengan manusia. Keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, printer untuk mencetak, dan joystick untuk bermain game misalnya, disk drive untuk menyimpan misalnya gitu. Dan yang kedua yaitu machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya ini berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Dan yang ketiga yaitu communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contohnya NIC atau modem atau WiFi. NIC ini Network Interface Card ya. Apalagi ya, Bluetooth adapter, WiFi dongle, nah seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasar arah tata. Yang pertama yaitu perangkat output, perangkat input, komunikasi output input. Contoh perangkat output yaitu monitor, proyektor, dan data printer. Saya tambahin mungkin board iklan yang di jalan-jalan itu loh. Nah, itu merupakan sistem perangkat output karena untuk menampilkan. Lalu contoh yang perangkat input yaitu ada keyboard, mouse, joystick, scanner, mark reader, barcode, dan barcode reader. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan, modul input output ini merupakan peralatan antarmuka yang disebut juga interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul input output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register. Dan yang ketiga yaitu perangkat eksternal atau lebih umumnya disebut peripheral, yang akan tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya yaitu modul input output. Perangkat eksternal diklasifikasikan human readable, machine readable, dan communication. Di sini ada beberapa soal-soal ya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Seperti apa ya? Gini. Jelaskan sistem komputer unit masukan dan keluaran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
modul mana ya. Nah, masukan dan keluaran kan ini bisa disebut dengan input output. Nah, modul input output ini merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral untuk mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu jelaskan prinsip dan teknik unit masukan dan keluaran. Prinsip uh, tadi ada prinsip. Prinsip utama dalam sistem input output yaitu interface, sinkronasi, pewaktuan yang timing, dan juga buffering, lalu manajemen data, lalu ada deteksi dan penanganan kesalahan, lalu ada kontrol. Nah, itu adalah prinsip utama dari sebuah perangkat modul input output. Secara umum perangkat eksternal ini diklasifikasikan menjadi 3. Nah, yang salah satunya yaitu misalnya kayak misalnya seperti human readable seperti tadi loh. Human readable, machine readable, communication. Ini adalah 3 kategori perangkat eksternal yang diklasifikasikan. Human readable, machine readable, dan communication. Dan saya sudah jelaskan tadi. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.